Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini kalian yang sedang menonton berada dalam keadaan sehat, tenang, dan tetap ditemani rasa aman. Meski kisah yang akan kita dengarkan perlahan akan mengusik sisi gelap kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Seperti biasa, sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like jika kalian menikmati kisah-kisah horor bernuansa lokal. Tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Cerita yang akan kita dengar malam ini berangkat dari hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Bukan tentang istana angker atau tempat terlarang di tengah hutan, melainkan sebuah rumah petak sederhana di gang sempit kota. Tentang aroma martabak yang manis dan gurih, suara minyak panas di wajan, serta harapan kecil seorang ibu yang hanya ingin anak kenania bisa makan dengan layak di gang itu. Setiap sore menjelang maghrib, bau adonan martabak kerap bercampur dengan asap kendaraan dan obrolan warga. Tak ada yang terasa aneh, tak ada tanda bahaya. Semuanya tampak seperti perjuangan hidup pada umumnya. Tentang bertahan setelah badai pandemi, tentang mencoba bangkit dengan cara yang paling masuk akal. Namun, seperti banyak kisah dalam hidup, terkadang sesuatu yang tampak lezat dan manis justru menyimpan harga yang tak tertulis. Dan cerita ini akan membawa kita perlahan ke sana, ke sebuah pilihan, ke sebuah pengorbanan, ke sebuah malam ketika seorang ibu harus bertanya pada dirinya sendiri, sampai sejauh apa cinta bisa bertahan ketika kemiskinan mengetuk tanpa ampun. Mari kita mulai kisah ini. Sebelum semuanya berubah, gang itu sempit, hanya cukup dilalui satu motor dengan hati-hati. Jika dua orang berpapasan, salah satunya harus menepi, menunggu sambil menunduk sopan. Dinding rumah petak berjejer rapat, catnya sudah kusam, sebagian mengelupas karena lembab dan usia. Di sanalah Sulastri tinggal. Sebuah rumah petak berukuran kecil dengan dua kamar sempit, satu ruang tengah yang juga berfungsi sebagai ruang makan, dan dapur mungil di bagian belakang. Sejak pandemi berlalu, hidup Sulastri tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Suaminya meninggal bukan karena sakit, melainkan karena kelelahan kerja yang tak pernah diobati dengan layak. Sejak itu, Sulastri memikul segalanya sendirian. Dua anaknya, Rani yang duduk di bangku SMP dan Dimas yang masih SD, menjadi alasan utama ia bangun setiap pagi. Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, Sulastri berdiri di dapur kecilnya. Wajan tua yang permukaannya sudah tak rata ia letakkan di atas kompor gas satu tungku. Minyak mulai dipanaskan, mengeluarkan bunyi lirih yang menenangkan. Ia menuang adonan martabak dengan hati-hati, memastikan tak ada yang tumpah. Bau mulai menyebar, bercampur dengan aroma gorengan dari rumah tetangga. "Bu, besok jadi jualan lagi?" tanya Dimas dari ruang tengah sambil mengerjakan piar di lantai. "Iya, Nak. Selama masih ada tepung dan telur, kita coba terus," jawab Sulastri sambil tersenyum kecil. Martabak itu bukan usaha besar, hanya dijual di depan rumah dengan meja lipat dan spanduk sederhana bertuliskan "Martabak Manis Bu Lastri." Tapi dari situlah ia berharap setidaknya cukup untuk uang sekolah, beras, dan gas. Dari luar rumah, suara azan maghrib mulai terdengar, mengalun pelan, saling bersahutan dari musala ujung gang dan masjid besar di jalan raya. Beberapa warga mulai menutup pintu, sebagian lagi masih duduk di teras, berbincang ringan tentang harga sembako dan kabar saudara. "Bu Lastri, martabaknya wangi banget hari ini," sapa Bu Yati, tetangga depan rumah, sambil lewat membawa kantong. "Belanja, masih latihan Bu, siapa tahu besok ada yang beli," jawab Sulastri. Sedikit malu, Bu Yati tertawa kecil. "Yang penting usaha, rezeki nggak kemana." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi Sulastri menyimpannya dalam-dalam. Rezeki memang tidak kemana, tapi untuk sampai ke tangannya, rasanya seperti harus berjalan sangat jauh. Setelah martabak matang, Sulastri memotongnya rapi. Ia mencicipi sedikit, memastikan rasanya cukup, tidak istimewa, tapi juga tidak buruk. Ia membungkusnya untuk makan malam bersama anak-anak. Malam turun perlahan di gang sempit itu. Lampu-lampu rumah mulai menyala, kuning redup memberi kesan hangat meski sederhana. Di dapur, wajan masih hangat, menyisakan bau minyak dan gula yang karamela. Sulastri duduk di lantai, memandangi kedua anaknya yang makan dengan lahap. Dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal, besok martabaknya laku. Tidak perlu banyak, cukup untuk bertahan satu hari lagi. Ia tak tahu, dari dapur kecil dan wajan tua itulah, hidupnya akan berubah pelan-pelan. Belum hari ini, belum juga besok. Pasar malam itu hanya datang seminggu sekali. Lapaknya memanjang di lapangan kecil dekat sungai.
Tak jauh dari gang tempat Sulastri tinggal, lampu-lampu bohlam digantung seadanya. Sebagian berkedip, sebagian lain redup seperti kelelahan. Namun bagi warga sekitar, pasar malam selalu punya daya tarik sendiri. Hiburan murah, tawa anak-anak, dan sedikit pelarian dari rutinitas yang berat. Malam itu, Sulastri mengajak Rani dan Dimas berjalan kaki ke sana. Bukan untuk belanja banyak, hanya ingin memberi mereka kesenangan kecil. Rani berhenti di lapak aksesoris murah, sementara Dimas terpaku pada mainan plastik yang berputar-putar. Sulastri sendiri lebih suka berjalan perlahan, menghirup bau jagung bakar, cilok rebus, dan kue manis yang bercampur jadi satu. Matanya sesekali berhenti di lapak makanan, memperhatikan cara orang lain berdagang. Ia sering belajar diam-diam, mencatat dalam kepala. Siapa tahu bisa ditiru. Di ujung pasar, ada satu lapak yang tampak berbeda, bukan karena besar atau ramai, justru karena sepi. Lapak itu hanya berupa meja kayu kecil dengan taplak lusuh. Di atasnya tersusun botol-botol kecil, kertas bertuliskan tangan, dan sebuah wajan hitam yang tampak jarang dipakai di bolek meja. Duduk seorang lelaki tua, rambutnya panjang memutih, diikat asal. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam dan tenang. Ia tersenyum saat Sulastri melintas, seolah sudah menunggu. "Jualan martabak ya?" tanyanya pelan. Sulastri terkejut. "Ayah, Pak, kecil-kecilan." Kelihatannya belum dapat resep yang pas. Lanjut lelaki itu tanpa nada menghakimi. Sulastri ragu, tapi entah kenapa ia berhenti. Mungkin karena nada suara itu terdengar seperti orang tua yang tulus, atau mungkin karena ia memang sedang butuh. "Didengar masih belajar, Pak," jawabnya jujur. Lelaki itu mengangguk. "Kalau mau, saya punya resep. Bukan buat kaya, tapi cukup biar dagangan laku." Sulastri tersenyum canggung. "Resep martabak?" "Iya. Martabak itu soal adonan, tapi juga soal niat," katanya ringan, seolah sedang bicara cuaca. Ia lalu menuliskan sesuatu di secari kertas. Tangannya gemetar, tapi tulisannya rapi. Lelaki itu menyerahkan kertas itu pada Sulastri. "Pakai 13 telur. Jangan kurang, jangan lebih. Masaknya tenang. Jangan sambil mengeluh," katanya. Sulastri membaca cepat. 13, Pak, bahasanya. "Kan tradisi," potongnya sambil tersenyum. "Angka itu cuman patokan, jangan dipikirkan aneh-aneh." Ia menambahkan lagi, suaranya lebih pelan. "Kalau ada sisa, buang satu potong ke selokan. Bukan buat apa-apa, cuma supaya rezekinya ngalir." Kalimat itu membuat Sulastri mengernyit, tapi ia tidak langsung menolak. Banyak pedagang punya kebiasaan aneh. Ada yang menyimpan uang receh di bawah kompor. Ada yang pantang bersiul saat memasak. Ia menganggapnya sama saja. "Berapa, Pak?" tanya Sulastri. Lelaki itu menggeleng. "Nggak usah bayar, anggap saja tolong-menolong sesama orang susah." Sulastri terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi Rani memanggil dari belakang, meminta pulang. Saat ia menoleh sebentar, lalu kembali menghadap. Lelaki tua itu sudah sibuk merapikan barangnya. "Kalau berhasil, jaga baik-baik," katanya sebelum Sulastri pergi. Rezeki itu senang diperlakukan halus. Dalam perjalanan pulang, Sulastri menggenggam kertas resep itu erat-erat. Tidak ada rasa takut. Yang ada justru harapan kecil, hangat. Seperti lampu pasar malam yang redup tapi setia menyala. Ia tidak tahu, malam itu bukan sekadar hiburan murah bagi anak-anaknya. Itu adalah awal dari sebuah kebiasaan baru yang kelak tak mudah dihentikan. Pagi itu, Sulastri bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin. Gang sempit di depan rumahnya belum ramai oleh suara motor atau pedagang sayur. Dari jendela kecil dapur, cahaya matahari masuk tipis, menyentuh meja kayu yang penuh bekas, goresan pisau dan noda lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ia mengeluarkan bahan-bahan dari plastik belanjaan semalam. Tepung terigu, gula, mentega, ragi, dan telur. Saat menghitung telur satu persatu, langkah tangannya terhenti di angka 12-13. Gumamnya pelan. Ia membuka kulkas kecil di sudut dapur. Masih ada satu telur terakhir. Sulastri memandanginya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada rasa aneh, bukan takut. Lebih seperti ragu yang tipis, tapi ia menghela napas dan memecahkannya juga ke dalam mangkuk. Satu persatu telur ia kocok perlahan. Tidak seperti biasanya yang tergesa. Kali ini Sulastri mengikuti saran lelaki pasar malam itu. Tenang, tidak mengeluh. Sendok kayu digerakkan memutar, mencampur adonan hingga warnanya kuning pucat dan teksturnya lebih lembut dari yang pernah ia buat. Saat wajan dipanaskan, minyak mulai berbunyi pelan. Sulastri menuangkan adonan, bunyi ses yang keluar terdengar lebih. Gelembung-gelembung kecil muncul cepat di permukaan, lebih banyak dari biasanya. Bau harum mulai memenuhi dapur. Manisnya gula bercampur aroma telur dan mentega terasa lebih kuat. Bahkan Rani yang masih mengantuk keluar dari kamar.
Bu, baunya enak banget, katanya sambil mengucek mata. Sulastri tersenyum kecil. Ibu lagi coba resep baru. Ia menaburkan gula dan mesus. Menutup wajan lalu, waktu terasa berjalan. Lambat, tapi juga tenang. Tidak ada doa yang ia baca. Bukan karena disengaja. Hanya karena terlalu fokus memperhatikan adonan mengembang. Saat tutup dibuka, martabak itu tampak berbeda. Lebih tebal, porinya halus, dan warnanya kemasan. Sotdai potong. Bagian dalamnya lembut, hampir seperti kapas. Sulastri mencicipinya. Matanya sedikit melebar. Rasanya lebih enak, bukan sekadar manis. Tapi ada rasa gurih yang pas, seolah semua bahan menyatu dengan rapi. Menjelang sore, ia memberanikan diri menjualnya. Meja lipat kembali dipasang di depan rumah. Spanduk kecil digantung seperti biasa. Tidak ada perubahan besar, kecuali satu hal. Bau martabak hari itu lebih kuat, lebih menggoda. Bu Lastri, hari ini beda ya wanginya? Tanya seorang ibu. Yang lewat, resep baru, jawab Sulastri singkat. 1 martabak terjual, lalu 2. Tidak lama kemudian, martabak yang ia siapkan habis. Bahkan ada yang datang terlambat dan kecewa karena tak kebagian. Malam itu, seperti yang tertulis di kertas resep, Sulastri memotong 1 bagian kecil martabak. Ia berdiri di dekat selokan depan rumah. Airnya mengalir pelan, gelap, membawa sisa-sisa hari. Ia ragu sejenak, tapi kemudian, dengan perasaan canggung, ia menjatuhkan potongan martabak itu ke dalam selokan. Cuma tradisi, bisiknya pada diri sendiri. Ia kembali masuk rumah. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan. Keesokan harinya, beberapa tetangga mulai membicarakan martabak Sulastri. Katanya lebih empuk, katanya lebih harum, katanya bikin nagih. Sulastri mendengarnya sambil tersenyum, tanpa tahu bahwa angka 13 itu bukan sekadar resep, melainkan hitungan awal dari sesuatu yang mulai berjalan. Dalam waktu kurang dari seminggu, nama Sulastri mulai sering disebat-sebat di gang itu. Bukan dengan nada iri, melainkan heran. Martabak yang dulu biasa saja, kini selalu habis bahkan sebelum Isya. Ada yang sengaja datang dari gang sebelah, ada pula yang memesan lebih awal agar tak kehabisan. Setiap sore, meja lipat di depan rumah Sulastri tak pernah sepi. Uap panas dari wajan mengepul, bercampur aroma manis yang menguar sampai ke Yuzhanggang. Anak-anak kecil berhenti bermain hanya untuk mengintip. Orang dewasa pura-pura lewat tapi matanya mengarah ke martabak yang sedang dipanggang. Bu, 1 ya, seperti kemarin, kata seorang bapak tukang ojek. Bu Lastri, tambah 2, anak saya. Nagih, sahut yang lain. Uang receh dan lembaran lusuh mulai memenuhi kaleng bekas biskuit di bawah meja. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat dada Sulastri terasa lebih ringan dari biasanya. Malam-malamnya kini tak lagi diisi dengan hitungan cemas. Ia bisa membeli lauk sedikit lebih layak, membayar iuran sekolah tanpa menunda bahkan sesekali, menyisihkan uang untuk ditabung. Rani memperhatikan perubahan itu. Bu sekarang jarang bengong, katanya suatu malam. Sulastri tersenyum. Soalnya ibu nggak terlalu pusing lagi. Namun dibalik semua itu, ada satu kebiasaan yang terus ia lakukan tanpa pernah ia ceritakan ke siapapun. Setiap malam, setelah semua dagangan habis atau wajan sudah dingin, Sulastri selalu menyisakan 1 potong martabak. Tidak biasa, hanya 1 bagian kecil yang ia bungkus dengan kertas minyak. Dimas pernah memergokinya. Bu, kenapa martabaknya dibuat? Tanyanya polos saat melihat ibunya jongkok di dekat selokan. Sulastri terkejut sejenak. Oh, itu sisa gosong nak. Gak enak dimakan, padahal kelihatannya enak, gumam Dimas. Sulastri menepuk kepala anaknya. Gak semua yang kelihatan enak harus dimakan. Ia melempar potongan martabak itu ke selokan. Air hitam bergelombang, pelan, menelan manis itu tanpa suara. Entah kenapa, Sulastri selalu merasa lega setelah melakukannya. Seperti menuntaskan sesuatu yang tak boleh dilewatkan. Hari demi hari berlalu. Rutinitas itu menjadi bagian dari hidupnya. Memecah 13 telur, memasak dengan tenang, menjual hingga habis, menyisakan 1 potong untuk selokan. Rani mulai curiga. Bu, setiap malam pasti buang martabak ya? Sulastri tertawa kecil, berusaha terdengar santai. Namanya juga usaha, ada pantangannya. Pantangan apa? Biar dagangannya lancar. Anak-anak menerima jawaban itu tanpa banyak protes. Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan orang dewasa yang kadang tak masuk akal tapi tetap dijalani. Namun gang itu mulai berubah pelan-pelan. Selokan yang dulu hanya berbau lumpur kini sesekali mengeluarkan aroma manis yang aneh, bercampur busuk. Beberapa tikus mulai muncul lebih sering, ukurannya lebih besar dari biasanya. Entah kenapa,
tikus sekarang berani, keluh Bu Yati suatu pagi. Sulastri hanya mengangguk. Jantungnya berdegup pelan. Ia menenangkan diri dengan pikiran sederhana. Rezeki memang ada harganya. Dan sejauh ini, harga itu masih terasa ringan. Ia belum tahu. Kebiasaan kecil yang ia anggap sepele itu sedang dicatat. Dan sesuatu di bawah sana tak pernah lupa pada apa yang rutin diberi makan. Awalnya hanya Rani yang mengeluh. Ia terbangun tengah malam dengan napas terengah. Kening basah oleh keringat. Katanya, ia bermimpi melihat dapur mereka penuh asap dan seseorang berdiri membelakangi kompor, menggoreng martabak tanpa wajah. Sulastri mengira itu hanya mimpi biasa, mimpi anak remaja yang kelelahan belajar dan membantu ibunya berjualan. Jangan tidur terlalu malam, pesan Sulastri sambil mengusap rambut Rani. Pikiran capek bisa kebawa mimpi. Namun 2 malam kemudian, Dimas ikut terbangun sambil menangis. Bocah itu berlari ke kamar ibunya, memeluk erat sambil berbisik ketakutan. Bu, tadi ada yang masak, katanya terbata. Sulastri terbangun setengah sadar. Masak apa nak? Martabak. Tapi dapurnya gelap, kompornya nyala sendiri. Sup. Menelan ludah, ia bangkit, menyalakan lampu dapur. Semua terlihat biasa, kompor mati. Wajan tergantung di paku dinding. Tidak ada bau minyak panas. Tidak ada suara apapun selain dengung kipas angin tua. Itu cuma mimpi, katanya tegas, meski dadanya terasa sedikit sesak. Kalian kebanyakan dengar suara waktu ibu masak sore tadi. Ia membawa Dimas kembali tidur. Namun malam itu, Sulastri sulit memejamkan mata. Ia berbaring sambil menatap langit-langit, mendengarkan suara gang yang sudah sunyi. Sesekali terdengar air selokan mengalir, pelan tapi konstan. Beberapa hari setelahnya, mimpi-mimpi itu tak berhenti. Bahkan terkadang anak-anak terbangun bersamaan, seolah mendengar hal yang sama. Bunyi ses lirih, seperti adonan menyentuh wajan, panas, bunyi yang terlalu akrab bagi telinga mereka. Sulastri mulai kelelahan. Ia meyakinkan diri bahwa semua itu akibat rutinitas baru yang padat. Pagi belanja, sore masak, malam jualan. Anak-anak pun ikut terbawa suasana. Kalau dagangan ibu berhenti, kita susah lagi, katanya suatu malam. Lebih pada dirinya sendiri daripada anak Kenania. Sementara itu, keluhan dari warga semakin sering terdengar. Selokan di gang mereka kini tak hanya bau lumpur, tapi juga anjir manis yang membuat mual. Airnya lebih hitam dari biasanya, dan mengalir lebih lambat. Kayak ada yang membusuk terus di bawah sana, kata seorang bapak sambil menutup hidung. Yang paling mengganggu adalah tikus. Besar-besar, bulu mereka kusam, matanya merah, dan gerakannya tak lagi takut pada manusia. Pernah suatu sore, seekor tikus sebesar kucing melintas tepat di depan lapak Sulastri, membuat pembeli berteriak kaget. Sulastri, Kakudi, tikus itu berhenti sejenak, menoleh ke arahnya, lalu masuk ke selokan. Sejak hari itu, setiap kali ia membuang potongan martabak ke selokan, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dilihat, melainkan ditunggu. Malam semakin sering sunyi, tapi justru itu yang membuatnya tidak nyaman. Kadang, saat semua lampu sudah dimatikan, Sulastri merasa dapurnya tidak sepenuhnya gelap. Ada bayangan yang tak jelas bentuknya, berdiri di sudut. Diam, ia menutup mata, menarik selimut, dan berbisik dalam hati bahwa semua akan baik-baik saja. Namun di bawah rumah petak itu, di antara air hitam dan sisa manis yang terus dijatuhkan, sesuatu sedang tumbuh. Dan setiap malam, ia menunggu suara wajan itu kembali berbunyi. Gang itu tak lagi seramah dulu. Pagi-pagi, sebelum matahari benar-benar naik, bau busuk sudah lebih dulu menyelinap ke rumah-rumah. Bukan bau sampah biasa, melainkan campuran amis, manis basi, dan lumpur yang membuat perut mual. Air selokan menghitam pekat, mengalir lambat seolah berat membawa sesuatu. Warga mulai resah. Beberapa menutup hidung setiap kali melewati depan rumah Sulastri. Ada yang mulai berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan mengeluh. Ini selokan, kenapa kayak ada bangkai tiap hari, kata seorang ibu saat ronda pagi. Tikusnya juga nggak normal, berani lewat siang bolong, sahut yang lain. Sulastri mendengarnya dari balik pintu. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, semua ini tidak bisa dilepaskan dari kebiasaannya tiap malam. Potongan martabak yang selalu ia buang, manis yang selalu ia sisakan. Untuk pertama kalinya sejak usaha itu ramai, Sulastri merasa bersalah. Takut ketahuan, tapi karena melihat ketidaknyamanan orang-orang di sekitarnya. Gang ini sudah menjadi satu-satunya tempat yang ia punya. Ia tak ingin jadi sumber masalah. Malam itu, setelah dagangan habis, Sulastri berdiri lama di dapur. Wajan sudah dingin, bau manis masih menggantung di udara. Di atas meja, satu potong martabak tergeletak. Seperti biasa, tangannya gemetar saat mengambilnya.
Cuma malam ini, gumamnya pelan. Besok aku berhenti. Ia membungkus potongan itu lalu meletakkannya kembali ke piring. Tidak dibuang, tidak disentuh lagi. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan. Hanya suara kipas dan napas anak-anak yang tertidur. Namun Sulastri justru sulit tidur. Ada perasaan tidak enak, seperti lupa melakukan sesuatu yang penting. Berkali-kali ia terbangun, menatap pintu dapur, memastikan semuanya baik-baik saja. Pagi datang dengan wajah yang berbeda. Saat Sulastri mulai menyiapkan adonan martabak, ada yang terasa aneh sejak awal. Telur-telur yang ia pecahkan tampak biasa saja, tapi saat dikocok, adonan terasa berat, tidak menyatu. Tepung menggumpal, ragi seperti tidak bekerja. Kenapa ya? Gumamnya. Ia menyalakan kompor. Wajan dipanaskan. Saat adonan dituangkan, bunyi ses yang biasa terdengar nyaring kini terdengar lemah. Gelembung tidak muncul. Permukaan adonan pucat dan lengket. Sulastri mencoba menutup wajan, menunggu lebih lama. Tapi saat dibuka, martabak itu tidak mengembang. Bagian bawahnya gosong. Bagian atasnya masih basah. Ia mencoba lagi. Dan lagi, hasilnya sama. Sore itu pembeli mulai datang seperti biasa. Namun satu persatu mengernyitkan dahi. "Bu, kok hari ini bantet? Rasanya beda. Kayaknya kurang matang." Martabak yang biasanya habis kini tersisa hampir setengah. Sulastri hanya bisa tersenyum kaku, meminta maaf. Malamnya, kaleng uang terasa lebih ringan dari biasanya. Jauh lebih ringan. Anak-anak menatapnya khawatir. "Bu, martabaknya kenapa?" Sulastri tak menjawab. Ia duduk diam, menatap potongan martabak yang gagal itu. Di kepalanya, terngiang suara lelaki tua di pasar malam. "Kalau ada sisa, buang satu potong ke selokan sot itu juga." Dari arah luar rumah, terdengar suara percikan air. Pelan, seperti sesuatu bergerak di selokan. Sulastri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar, menghentikan kebiasaan itu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Dan sesuatu di bawah sana tidak suka dilupakan. Malam setelah martabak gagal itu terasa panjang. Sulastri berbaring memunggungi dapur, tapi telinganya justru tertuju ke arah sana. Ia mencoba memejamkan mata, namun setiap bunyi kecil membuat jantungnya melonjak. Bunyi tikus berlari di atap, bunyi air selokan yang mengalir tidak beraturan. Lalu, di antara semuanya, ada suara lain. Ces, pelan, hampir seperti desahan. Sulastri membuka mata. Napasnya tertahan. Suara itu datang dari dapur. Bukan jelas, bukan keras, tapi sangat dikenalnya. Suara adonan yang menyentuh wajan panas. Ia bangkit, perlahan, mengambil senter kecil dari laci. Langkahnya pelan, nyaris tak menimbulkan suara. Saat sampai di dapur, ia menyorotkan cahaya ke arah kompor. Kosong, kompor mati. Wajan tergantung di dinding. Namun bau martabak, bau manis dan gurih, tercium samar seolah baru saja dimasak. "Siapa?" bisiknya hampir tanpa suara. Ada jawaban, tapi bayangan di sudut dapur bergerak. Bukan bentuk yang jelas, hanya perubahan gelap yang tidak seharusnya ada. Bayangan itu seperti memanjang, lalu menyusut kembali ke arah lantai. Sulastri mundur satu langkah. Senter di tangannya bergetar. Sejak malam itu kejadian serupa terus berulang. Kadang berupa suara sendok kayu diaduk pelan, kadang berupa bisikan yang tak membentuk kata. Hanya desah yang membuat tengkuknya dingin. Anak-anak kembali sering terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena mendengar sesuatu berjalan di luar kamar mereka, Bu. "Dapur lagi," bisik Rani suatu malam. Sulastri memeluk anaknya erat. "Diam, jangan dibuka pintunya." Puncaknya terjadi. 3 hari kemudian, Sulastri nekat kembali ke pasar malam. Ia mencari lelaki tua itu. Lapak-lapak masih ada lampu-lampu masih berkedip, tapi tempat di ujung pasar itu kosong. Seorang pedagang lain hanya menggeleng saat ditanya. Orang itu dari dulu nggak pernah lama. Datang kalau perlu, pergi kalau urusan selesai. "Urusan apa?" tanya Sulastri dengan suara bergetar. Pedagang itu menatapnya lama. "Urusan orang-orang yang butuh jalan cepat." Sulastri pulang dengan kepala penuh. Malamnya, ia tak lagi menahan diri. Ia berdiri di depan selokan, menatap air hitam yang mengalir pelan. "Apa maumu sebenarnya?" tanyanya lirih. Air beriak, bau manis yang menusuk naik ke udara. Dari dalam selokan terdengar suara kali ini jelas. Bukan di telinga, tapi di kepala. "Yang kamu beri makan, tidak boleh berhenti." Sulastri terhuyung mundur. Kakinya lemas. Potongan martabak itu bukan sisa, bukan tradisi. Itu umpan. Setiap malam, ia sedang memberi makan sesuatu yang tinggal di bawah rumahnya. Sesuatu yang membantu adonan mengembang. Pembeli datang, dan uang mengalir.
dan seperti semua makhluk lapar, ia menuntut kesinambungan. Uang bukan satu-satunya rezeki. Bisikan itu kembali terdengar. Kalau manisnya berhenti, gantinya harus ada. Sulastri menutup telinganya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar pesugihan untuk dagangan. Ini perjanjian. Dan perjanjian itu tidak mengenal kata selesai. Hanya meningkat. Di belakangnya, dari arah rumah, terdengar suara wajan jatuh ke lantai. Disusul suara tawa pelan. Bukan tawa manusia. Sejak malam itu Sulastri tak lagi memasak martabak. Wajan dibiarkan tergantung, kompor tak disentuh. Ia mengira dengan berhenti total, semuanya akan ikut berhenti. Gang mungkin kembali normal. Anak-anak bisa tidur tenang, dan makhluk itu akan pergi dengan sendirinya. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Uang yang tersisa di kaleng habis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dagangan lain yang ia coba, gorengan, nasi uduk, tak pernah laku. Rani mulai sering mengeluh pusing. Wajahnya pucat meski tak demam. Dimas batuk terus menerus, seperti ada dahak yang tak bisa keluar. Dan setiap malam, dapur itu hidup, bukan dengan suara keras, melainkan dengan kehadiran yang menekan dada. Lampu sering berkedip sendiri. Bau manis muncul meski tak ada adonan. Air selokan tak lagi mengalir, seolah tersumbat sesuatu yang besar. Pada malam ketujuh tanpa ritual, suara itu kembali. Kali ini tidak berbisik. Kamu berhenti memberi makan, Sulastri. Terduduk di lantai dapur. Tangannya gemetar, napasnya pendek. Aku nggak mau lagi, katanya pelan. Aku cuma mau hidup biasa. Aku cuma mau anak-anakku sehat. Sunyi beberapa detik. Lalu suara itu datang lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Semua ada gantinya. Bayangan hitam muncul di sudut dapur. Memanjang hingga hampir menyentuh kaki Sulastri. Tidak berbentuk pasti. Tapi ia bisa merasakan tatapannya. Manis yang kamu beri selama ini terlalu kecil untuk dihentikan begitu saja, katanya. Kalau bukan martabak, harus ada yang menggantikan. Sulastri menggeleng keras. Jangan anak-anakku. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti tersenyum. Salah satu saja, tidak lama, hanya meneruskan kebiasaan. Mereka masih kecil. Manisnya lebih kuat. Air mata Sulastri jatuh deras. Kepalanya penuh dengan wajah Rani dan Dimas. Tawa mereka. Cara mereka tidur saling membelakangi. Cara Dimas selalu menyisakan lauk untuk ibunya. Ambil aku, isaknya. Kalau mau nyawa, ambil aku. Bayangan itu bergetar, lalu surut sedikit. Kamu sudah memberi terlalu lama. Tubuhmu sudah kosong. Yang tersisa di rumah ini hanya mereka. Sulastri menjerit tertahan. Ia merangkak ke ruang tengah, memeluk kedua anaknya yang tertidur. Napas mereka terdengar pelan, rapuh. Ia mencium kening. Mereka bergantian, seolah menghafal baunya. Dalam dadanya, dua rasa bertabrakan. Takut kehilangan segalanya jika menolak, dan ketakutan yang lebih besar, kehilangan anokananya jika menyerah. Ia teringat hari-hari ketika martabak itu laris. Rasa lega yang sempat ia nikmati. Semua itu kini terasa seperti hutang yang ditagih dengan bunga yang tak manusiawi. Menjelang subuh, Sulastri duduk sendiri di dapur. Di depannya, wajan tua yang sudah dingin. Di kepalanya, pilihan yang tak pernah ingin ia miliki. Jika ia menuruti, salah satu anaknya akan hidup. Tapi tidak sepenuhnya. Jika ia menolak, kemiskinan dan sakit akan menggerogoti mereka perlahan. Sulastri menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa benar-benar sendirian. Dan sebagai seorang ibu, ia tahu apapun pilihannya nanti, akan ada bagian dari dirinya yang tak pernah kembali utuh. Sulastri tahu ia tidak bisa diam saja menunggu. Jika terus menuruti atau terus takut, ia akan hancur pelen-pelen bersama rumah itu. Maka untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia mencoba melawan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan cara orang kecil yang sudah kehabisan pilihan. Pagi itu ia mendatangi musala ujung gang. Tempat itu masih sama, berbau karpet lembab dan kayu tua. Sulastri duduk lama setelah salat, menunggu hingga musala sepi. Ia menghampiri penjaganya, seorang lelaki paruh baya yang dikenal sering dimintai tolong warga, Pak. Kalau orang kena sesuatu yang bukan penyakit biasa, katanya ragu. Apa masih bisa dilepaskan? Lelaki itu menatapnya lama, seolah menimbang kata-katanya. Kalau sudah melibatkan perjanjian, Bu, biasanya yang berat itu bukan caranya, tapi niatnya. Mau benar-benar lepas, atau cuma mau bebas sebentar? Jawaban itu tidak menenangkan, tapi setidaknya memberi satu keyakinan. Ia harus memutus sendiri. Malamnya, Sulastri melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak memakai resep itu. Ia memasak martabak, bukan 13 telur,
tapi 7. Ia membaca doa dengan suara pelan, tangannya gemetar. Saat adonan dituangkan, dapur terasa berat, seperti udara menekan dada. Martabak itu gagal, bantat, gosong, tapi Sulastri tidak peduli. Ia membawa potongan martabak itu ke selokan. Bukan untuk dibuang, tapi untuk dikubur. Ia menutupinya dengan tanah dan batu kecil, sambil berbisik memohon ampun. Memohon selesai shot itu juga, suara air di selokan mendidih seperti direbus. Bau busuk menyengat naik ke hidungnya. Dari dalam tanah, terdengar suara tertawa pendek kasar, menghina. Malam itu, teror meningkat. Rani demam tinggi tanpa sebab, mengigau, menyebut-nyebut dapur dan wajan. Dimas muntah hitam, matanya cekung seolah tak tidur berhari-hari. Sulastri panik, tubuhnya gemetar antara marah dan takut. Di kepalanya, bisikan itu muncul lagi, tidak lagi halus. Kamu melanggar. Lampu rumah mati mendadak, hanya dapur yang terang, kompor menyala sendiri. Wajan tergantung jatuh ke lantai dengan suara dari dinding. Bayangan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya, lebih tinggi, lebih dekat. Kamu ingin memutus tanpa membayar? Sulastri berteriak, menutup telinga, tapi suara itu ada di dalam kepalanya. Kepalanya terasa seperti dipukul dari dalam. Ingatan-ingatan buruk bermunculan bersamaan. Hari suaminya meninggal, malam-malam tanpa uang, tangis anak-anaknya. Tubuhnya mulai sakit, dadanya nyeri, kepalanya berdenyut. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat selokan itu, menganga, menunggu. Upayanya melawan tidak memutus ikatan, justru seperti menarik tali yang sudah menjerat lehernya semakin kencang. Menjelang subuh, Sulastri terduduk di lantai dapur. Tubuhnya lemas. Ia sadar dengan cara pahit, pesugihan bukan pintu yang bisa ditutup sembarangan. Setiap usaha melawan, tanpa benar-benar menyelesaikan perjanjian, hanya akan mempercepat hukuman. Dan kini, waktu hampir habis, makhluk itu tidak lagi menunggu dengan sabar. Ia menuntut. Subuh datang dengan langkah pelan, tapi tidak membawa kelegaan. Langit di atas gang sempit itu pucat, seperti wajah orang sakit yang dipaksa bangun. Sulastri duduk di lantai dapur. Punggungnya bersandar ke dinding yang dingin. Wajan tua tergeletak di depannya. Retak di pinggirnya kini tampak jelas, seperti luka lama yang baru diperhatikan. Di ruang tengah, Rani dan Dimas tidur gelisah. Napas mereka tidak teratur. Setiap tarikan napas terdengar berat, seolah dada kecil itu sedang memikul sesuatu yang bukan miliknya. Sulastri menatap tangan. Sendiri, kasar, gemetar. Tangan yang selama ini mengaduk adonan, menghitung uang receh, dan menenangkan anak-anaknya. Dengan janji sederhana, semua akan baik-baik saja. Kini ia tahu, janji itu sudah terlalu mahal. Suara dari selokan kembali muncul. Tidak lagi marah, tidak lagi berbisik. Tenang, pasti, pilihannya sudah ada sejak awal. Kata suara itu, kamu hanya menunda. Sulastri berdiri tertatih, air mata sudah habis, digantikan rasa kosong yang dingin. Ia berjalan ke depan rumah, menatap gang yang kini sepi. Selokan itu menghitam, diam, seperti mulut yang menunggu. Ia kembali masuk, menghampiri anak-anaknya. Rani meringis dalam tidur. Dimas menggenggam baju kakaknya. Pemandangan itu menghantam dada Sulastri lebih keras dari ancaman. Apapun, maafin ibu, bisiknya. Mencium kening mereka. Keputusan itu tidak datang dengan keberanian. Ia datang dengan kelelahan, dengan penerimaan bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan selamat. Malam berikutnya, Sulastri kembali memasak martabak. 13. Telur. Tanpa doa, tangannya bergerak otomatis. Seperti diingatkan oleh tubuhnya sendiri. Adonan mengembang sempurna. Bau manis kembali memenuhi rumah. Namun kali ini, ia tidak menjualnya. Ia memotong martabak itu rapi, menyisakan satu potong lebih besar dari biasanya. Lalu ia berdiri di depan selokan, membawa potongan itu dengan kedua tangan. Aku berhenti setelah ini, katanya pelan. Setelah malam ini, tidak ada jawaban. Tapi air selokan beriak, menerima. Sejak malam itu, gang perlahan kembali normal. Bau busuk menghilang, tikus-tikus tak lagi terlihat. Martabak Sulastri tak pernah dijual lagi. Wajan disimpan, kompor jarang dinyalakan. Rani dan Dimas berangsur membaik. Tapi ada yang berubah. Rani sering melamun, menatap dapur terlalu lama. Dimas kadang terbangun malam-malam, mengeluh mencium bau martabak, padahal tak ada apa-apa. Dan setiap kali hujan deras, dari selokan terdengar bunyi ses lirih, seperti minyak panas disiram air. Sulastri hidup, anak-anaknya hidup, tapi sesuatu tetap tertinggal. Ia belajar, terlalu terlambat.
bahwa jalan pintas selalu punya ujung yang curam, bahwa rezeki yang dipaksa datang akan meminta sesuatu untuk tinggal, dan cinta seorang ibu, betapapun besar, tidak selalu mampu menghapus konsekuensi. Di gang sempit itu, martabak tak lagi dijual tapi manisnya masih kadang tercium saat malam terlalu sunyi. Cerita Martabak 13 Telur ini sepenuhnya merupakan karya fiksi. Nama tokoh, tempat dan kejadian di dalamnya tidak merujuk pada peristiwa nyata. Kisah ini dibuat sebagai hiburan dan refleksi moral, bukan untuk menakut-nakuti atau mendorong kepercayaan tertentu.